Kita beralih ke Jawa Timur, Saudara. Target 2 pekan yang diberikan Presiden Joko Widodo untuk menekan angka kasus corona di Jawa Timur berakhir hari ini. Namun Jawa Timur masih jadi provinsi penyumbang kasus corona terbanyak. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indah Parawansa menjawab dengan angka pasien sembuh yang naik. Kofifa menyebutkan seluruh jajarannya mampu membantu 2.150 pasien untuk sembuh dari virus COVID-19 di Jawa Timur dalam 2 pekan terakhir. Dengan rincian tanggal 24 Juni 2020 pasien sembuh 3.429 orang. Sementara per tanggal 8 Juli 2020 pasien sembuh sebanyak 5.579 orang. Dalam 2 minggu terakhir terhitung dari tanggal 25 Juni sampai dengan 8 Juli kemarin, alhamdulillah sudah 2.150 pasien sembuh, pasien baru ini. Jikalau keputusan WHO diterapkan di Jawa Timur bahwa swab negatif 1 kali dianggap sembuh, tentu akan meningkat lebih tinggi lagi angka kesembuhan pasien COVID-19 yang positif di Jawa Timur. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini mengklaim angka kesembuhan pasien COVID-19 di Surabaya saat ini lebih tinggi daripada pasien yang masih dalam perawatan. Tingginya angka kesembuhan menurut Risma karena warga Surabaya disiplin protokol kesehatan dan gencarnya Pemkot membagikan APD. Data terakhir dari laman Surabaya lawan COVID-19 per tanggal 8 Juli 2020. Sebanyak 3.143 orang dinyatakan sembuh dan 2.981 orang dalam perawatan. Tadi jumlah kesembuhan itu lebih tinggi, Bu, ya? Jumlahnya yang sembuh lebih tinggi daripada yang dirawat sekarang? Iya, kemarin gitu, 3 hari begitu. Jadi jumlah yang dirawat lebih tinggi dibandingkan yang sembuh, lebih tinggi dibandingkan yang sembuh. Ibu, yang 3 hari terakhir. Karena kan ngumpulin data dari puskesmas satu-satu gitu, terus dari rumah sakit. Kalau asrama haji gitu kan mudah. Tapi kalau yang dari rumah-rumah rawat inap itu kan sulit karena puskesmas harus ngambilin satu data. Sampai jam segini 40. Jam segini 40. Ya, karena gerak terus angkanya. Dari data Kementerian Kesehatan hingga hari ini 9 Juli 2020 kasus corona di Jawa Timur masih tinggi dalam penambahan harian meski penambahan tertinggi kini berada di Jawa Barat. Dari tanggal 3 hingga 5 Juli di Jawa Timur terus mengalami kenaikan penambahan positif baru harian. Di tanggal 5 Juli ada 550 orang positif baru. Namun di tanggal 6 hingga 9 Juli penambahan harian berada di angka kisaran 200 dan 300 orang. Sementara angka sembuh juga turut diapresiasi. Tanggal 8 Juli kemarin angka sembuh mencapai 263 orang. Kemudian pada hari ini ada 244 orang. Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus menekan angka kematian. Kasus dalam sepekan terakhir angka kematian berada di kisaran 20 orang. Masih di Surabaya, Saudara, petugas gabungan polisi TNI dan Satpol PP serta Dishub Kota Surabaya menggelar razia warga tidak bermasker di depan Taman Bungkul, Jalan Raya Darmo. Ada salah satu momen menarik saat razia petugas mendapati sekelompok pria bersorban tak memakai masker. Alih-alih menyerahkan KTP, para pria tersebut justru berzikir dan sempat membuat petugas bingung. Hanya dalam setengah jam petugas mendapati 10 warga yang berkendara tidak mengenakan masker. Mereka diperiksa kelengkapan surat kendaraan sekaligus KTP yang dimiliki. Tidak menggunakan masker atau tidak memakai masker dengan benar, tentunya akan disita KTP. Oleh Satpol PP untuk ditahan KTP selama 14 hari ya. Apabila dia tidak membawa masker, itu dia akan ditaruh di Ponsos. Ya, nanti Satpol PP yang akan melakukan penindakan untuk diteruskan ke di Ponsos.
Di Malang, Jawa Timur, Ikatan Dokter Indonesia Jawa Timur (IDI Jatim) menyatakan tenaga medis utamanya di Surabaya Raya mengalami beban yang berat. Untuk itu, Ketua IDI Jatim Sutrisno meminta agar pemerintah pusat mengirimkan relawan hingga dokter untuk menangani kasus COVID-19 di Surabaya Raya. Selain itu, IDI Jatim meminta agar tenaga medis yang rawan terganggu kesehatannya untuk diistirahatkan dahulu. Sehingga saat ini memang Surabaya Raya, para petugas kesehatan di rumah sakit rujukan menghadapi beban yang berat. Oleh karena itu, memang ini kewajiban para direktur rumah sakit bagaimana mengatur tenaganya supaya jam jaganya tidak terlalu panjang, gilirannya cepat, ada insentif yang baik, ada suplementasi makanan yang baik, jam istirahat yang cukup, deteksi screening yang baik, ya kan? Dan tentu saja yang punya masalah kesehatan, diabetes, gemuk, jantung, nakes-nakes ini diistirahatkan dulu. Dan kalau perlu memang meminta bantuan pemerintah untuk mengirim relawan-relawan dokter dan yang lain sesuai dengan kompetensi, sesuai dengan keterampilan yang memang dibutuhkan oleh rumah sakit. Untuk mengetahui informasi terkini terkait perkembangan kasus COVID-19 di Jawa Timur, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Sinta Maulidia di kota Surabaya. Sinta, perkembangan terakhir kasus COVID-19 di Jawa Timur masih tinggi meskipun banyak yang sudah sembuh dan sedikit yang meninggal dunia. Apa saja upaya terbaru yang kini dilakukan tim gugus tugas COVID-19 Provinsi Jawa Timur, Sinta? Ya, dan juga saudara, hari ini memang merupakan tenggat waktu yang diberikan oleh Presiden Jokowi kepada gugus tugas COVID-19 Jawa Timur untuk bisa mengendalikan atau bahkan menekan dari angka pertumbuhan kasus COVID-19 di Jawa Timur. Dan tadi seperti yang Cynthia Rompas sampaikan bahwa memang benar untuk penambahan dari jumlah kasus COVID selama 2 pekan terakhir secara kasat mata memang belum menunjukkan adanya tren penurunan cukup signifikan, sehingga membuat pemerintah Provinsi Jawa Timur atau gugus tugas COVID Jawa Timur ini mempersiapkan atau melakukan berbagai upaya. Karena saat ini juga bukan merupakan masa PSBB sehingga kemudian tidak bisa dengan mudah untuk melarang masyarakat agar tidak bepergian atau berkerumun, sehingga ada beberapa cara atau upaya yang disiapkan oleh Pemprov Jawa Timur. Lebih tepatnya ini lebih ke langkah preventif begitu. Seperti salah satunya kemarin dari Forkopimda Jawa Timur ada Pangdam 5 Brawijaya, kemudian Kapolda Jawa Timur dan Pemprov Jawa Timur. Ini kemudian setelah melaksanakan rapat bersama dengan Pemkot Surabaya, Gresik dan juga Sidoarjo, semuanya sepakat untuk mendorong DPRD Provinsi Jawa Timur untuk melakukan perubahan peraturan daerah nomor 1 tahun 2019 terkait dengan ketertiban umum. Nah, perubahan perda ini bertujuan untuk kemudian bisa memperkuat dari fungsi lembaga penegakan hukum atau memperkuat juga TNI Polri untuk memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan. Apa saja sanksinya atau seperti apa perdanya ini saat ini masih digodok oleh DPRD Provinsi Jawa Timur bersama dengan dari Forkopimda Provinsi Jawa Timur. Kemudian upaya lain yang dilakukan saat ini adalah fokus yang lain juga untuk meningkatkan tingkat kesembuhan. Recovery rate selama 2 pekan terakhir memang meningkat cukup signifikan, 37,35%, seperti yang tadi Cynthia sampaikan bahwa 2 pekan terakhir berhasil atau setidaknya ada 2.150 pasien terkonfirmasi negatif atau sembuh, sehingga memang ini yang akan terus diupayakan. Kemarin juga Kofifa Indar Parawansa mengatakan bahwa terus menggaungkan sosialisasi juga, mendorong para pasien yang sudah sembuh ini untuk kemudian mereka mendonorkan plasma darah. Karena dari Pemprov Jawa Timur juga sudah bekerja sama dengan PMI, dan bahkan kemarin juga sudah disampaikan begitu untuk kemudian PMI ini menggalakkan donor darah kepada para pasien sembuh ini untuk mendonorkan plasma darah untuk membantu dari pasien-pasien yang lainnya agar bisa untuk segera sembuh begitu. Kemudian Sinta, upaya lain yang juga Sinta, Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini juga mengklaim angka kesembuhan pasien COVID ini lebih tinggi daripada pasien yang dirawat. Karena Risma mengaku sudah menerapkan disiplin protokol kesehatan bagi warga dan juga pembagian APD. Lalu sebenarnya wilayah mana saja yang kini menjadi sorotan perhatian pemerintah Kota Surabaya untuk menekan angka kasus COVID-19, Sinta? Ya, Cynthia, ada beberapa kecamatan yang memang jika dilihat di peta dari gugus tugas COVID-19 Kota Surabaya, ada sekitar 10 kecamatan yang saat ini sudah menjadi prioritas dari Pemkot Surabaya untuk kemudian gencar melakukan operasi di sana atau bahkan razia masker dan lain sebagainya. Di antaranya adalah Kecamatan Gubeng, kemudian Kecamatan Tambak Sari dan Kecamatan Tandes.
di mana memang kecamatan inilah yang saat ini sedang digencarkan untuk kemudian melakukan razia masker, kemudian juga melakukan operasi keliling oleh Satgas dari gugus tugas COVID-19 Kota Surabaya. Dan saat ini pun juga bahkan dari pemerintah Kota Surabaya menerapkan mikrolog, di mana mikrolog ini jika setiap kampung atau setiap RT di dalamnya ada, atau setiap RW maksud kami, dalamnya ada misalkan 6 atau 7 orang yang positif, maka akan di lockdown lokal begitu. Dan dari pemerintah Kota Surabaya nanti juga akan menyuplai dari kebutuhan makanan masyarakat, lurah dan juga camat setempat. Sehingga memang mikrolog tempat ini juga terus digencarkan. Kemudian yang lainnya adalah terkait dengan kampung tangguh. Ini juga saat ini masih terus digencarkan di Kota Surabaya. Setiap kampung-kampung saat ini setiap pos satpam atau kemudian gang menuju masuk suatu wilayah, ini ada yang berjaga. Sehingga yang tidak menggunakan masker maka akan ditegur dan wajib menggunakan masker sebelum memasuki wilayah tersebut. Kemudian yang terakhir, yang saat ini juga dilakukan oleh Pemkot Surabaya, ini penutupan jalan di sejumlah ruas, seperti di Jalan Darmo, Jalan Tunjungan, dan juga Jalan Pandegiling untuk penerapan jam malam. Ya, baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Sinta Maludia melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur.